uh, orang punya rumah itu yang pertama dilihat itu adalah omahe madhep endi, rumahnya hadap mana, terus nanti bisa dimasuki itu hari apa, terus dapat berapa hari kemudian istrinya jatuh sampai kakinya harus diamputasi. Belum selesai itu rumahnya kebakaran. Mereka tidak tahu kan, dia bila di situ pakai ilmu kebo bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kilas Masak. Kali ini masih bersama Nik Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Nik, kali ini aku ingin pembahasan tentang ritual memasuki rumah baru atau rumah yang sudah lama kosong gitu hitungannya. Pindah rumah gitu. Betul, pindah rumah itu. Rumah itu habis ditempati orang. Tempati orang atau rumah yang udah kosong tapi habis direnovasi gitu. Itu apa aja nih biasanya yang di istilahnya, kan orang Jawa kan banyak ya yang pindah rumah, sama yang di agamanya juga ya doanya gimana gitu. Ini apa namanya, syarat ya, syarat pindah rumah. Ya sebenarnya kalau pindah rumah yang paten dalam arti ya memang pindah kontrak ya, tapi kalau kos nggak usah. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang karena banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya meskipun kos pun orang juga pakai syarat. Sekarang itu seperti itu, karena kalau zaman saya dulu kalau kos itu kan hanya anak-anak kuliah saja. Sekarang kan rumah tangga banyak yang kos ya. Jadi begini, kalau ini saya tidak menceritakan yang lain karena saya tahu setiap orang itu punya berbeda cara ya, beda. Tetapi ini yakin tujuannya tetap sama, yaitu tadi penyelamatan diri. Jadi supaya selamat, rezekinya kan begitu intinya. Orang punya rumah itu yang pertama dilihat itu adalah omahe madhep endi, rumahnya hadap mana, terus nanti bisa dimasuki itu hari apa. Dan dilihat dulu yang tinggal di situ wetonnya apa, itu ada hitungannya. Kalau di orang Cina itu Hong Shui, dilihat Hong Shui-nya ya, supaya kita itu mendapatkan hobi, rezeki kan gitu. Jadi rumah itu membawa rezeki yang berbeda. Awalnya ya bukan awal, itu yang permulaannya. Terus yang kedua, kalau pakai syarat, karena rumah ini kita tidak tahu cikal bakalnya itu seperti apa. Yang namanya rumah kalau sudah kosong itu pasti ada penghuni, dalam tanda kutip ya. Nah kalau pakai syarat itu istilahnya kita itu mengenalkan diri kita ke penghuni atau kula nuwun, bisa enggak yang menghuni rumah tersebut menerima kita. Kalau kita sudah memberikan syarat-syarat, insya Allah bisa kan begitu. Ini kan bahasanya yang goib itu kan seperti itu ya. Terus selanjutnya lagi mengenalkan diri, selalu menyatukan diri dengan lingkungan yang ada di situ. Jarine danyani. Nah, jadi kalau orang pindah rumah, orang Jawa itu harus betul-betul diperhitungkan. Saya rasa ilmu Jawa sama Cina itu hampir sama, bahkan sama. Kalau memang ilmu Jawa itu didetailkan, itu sama dengan ilmu Cina. Terus ini juga pernah terjadi, saya menggok sedikit ya. Ada orang yang karena dia sudah sekolah di luar negeri,
bahkan dia sudah pernah hidup di luar negeri, dia pindah di sini. Ini kebetulan dulu tetangganya ini di rumahnya yang waktu itu masih muda, sekarang sudah tua ya, masih muda waktu itu. Beliau itu sudah disarankan golek odino, enggak, karena orang barat itu pindah rumah enggak pakai begitu-begituan, yo selamat yo sugi-sugi. Karena apa? Kamu ngomong gitu, kamu apa namanya, mindsetnya dia itu sudah ke barat-baratan kan gitu. Ini ilmu Jawa, kembali lagi ini ilmu Jawa, ini tanah Jawa, jadi ada unggah-ungguhnya, ada tata kramanya. Oke, kalau kamu mau pakai kebo bingung, nah ini istilahnya kebo bingung yang dia tidak melihat hari, tidak melihat apa-apa, bahkan syarat dia tidak ikuti, ya sudah monggo. Dan apa yang terjadi, dia pindah rumah itu dapat 7 hari ada masalah, anaknya kecelakaan. Ya kita tidak tahu ya, itu kebetulan atau memang dari rentetan yang harus diikuti syarat-syarat tadi, ya karena dia kebo bingung itu tadi. Terus dapat berapa hari kemudian istrinya jatuh sampai kakinya harus diamputasi. Belum selesai itu rumahnya kebakaran. Tidak disangka-sangka, waktu itu belum pakai LPG hijau itu yang masih biru itu. Nah itu meledak, habis sudah dapurnya. Belum selesai sang bapak ini tiba-tiba keserempet biskota, bukan ada biskota di Surabaya itu, sampai harus di separuh itu dari sini, separuh badannya itu lumpuh, sampai lumpuh beliau. Nah di situ baru sadar kenapa saya seperti ini. Ya karena akhirnya orang-orang tua-tua bilang, yaitu mungkin kamu perlu ninggalin rumah situ, padahal mereka tidak tahu kan dia pindah di situ pakai ilmu kebo bingung. Tapi semua orang sudah mengira semua, karena kamu tidak suruh. Oh, dia mau mengawali lagi untuk membuat satu ritual itu tadi. Banyak yang tidak mau. Para kiai apa yang sesepuh itu diminta itu tidak mau. Sampai pada akhirnya rumah itu harus dijual. Dia pindah, baru dia mengikuti aturan main ya. Itu contoh yang namanya kebo bingung. Nah, kita kembali lagi ke kalau pindah itu harus dengan syarat, dilihat harinya apa yang cocok dengan weton yang mau tinggal di rumah situ. Biasanya itu kalau hari yang ditentukan, umpama kon pindah Sabtu Wage itu katanya metune agi-agi, maksudnya rezekine metune cek deres. Seperti itu contohnya. Oke, Sabtu Wage itu berarti maksudnya Jumat malam itu. Jumat malam, waduh nggak bisa, nggak ada truk, nggak masalah. Jadi yang pindah di situ nggak usah barang-barang semuanya. Yang penting ya itu tadi ya, kembali lagi ke syarat kan, tikar, bantal, guling, penebah, kalau penebah ya, itu, terus lampu, terus air di dalam kendi dari rumah yang lama. Seperti itu. Kamu tidak tanya, ada artinya semua itu. Ada ya, artinya sendiri. Tikar itu artinya, tikarnya itu yang dari daun pandan. Artinya itu supaya yang tinggal di situ penghuni baru terasa, plus bantal guling tadi rasa. Terus kalau yang penebah itu dari dulu riwayatnya itu untuk mengusir roh halus. Jadi untuk penjagaan, untuk membersihkan unsur-unsur negatif di dalam rumah situ. Air yang di dalam kendi tadi, yang dibawa dari rumah sana, itu dikucurkan di depan rumah. Supaya apa? Rezeki yang di sana dulu banjir banyak, mengalir juga di rumah bisa baru. Beli atau pindah rumah yang lebih layak lagi, supaya mengikuti rezekinya. Terus anak kecil yang biasa di sana mandi di sana ini supaya kerasan. Itu lampu kan harus bawa lampu, kalau orang dulu bilang obrik ya, lampu minyak itu ya, nah lampu itu untuk penerangan, bukan penerangan dalam, penerangan hati, jiwa, pikiran. Itu simbolnya seperti itu. Biasanya digandengi tetap sesajen, bubur merah, terus apa,
makanan, bunga, ya ini kopi itu untuk apa namanya, untuk cawisan. Tahu cawisan? Cawisan itu apa? Disediakan untuk yang jaga rumah itu dalam tanda kutip. Oh, itu hanya menghormati. Kenapa? Menghormati gitu kan, cawisan itu. Bukan, cawisan itu nyugui. Oh, nyugui. Apa buat disediakan, nah, sediakan makanan gitu. Apa untuk danyangnya, barangkali mampir kepingin melihat, jadi sudah disediakan makanan yang jadi itu seperti dulu yang pernah kita bahas, ngomong-ngomong. Nah, seperti itu. Dan rumah itu tidak boleh ditinggal tidur sampai matahari terbit atau setelah azan subuh. Jadi dilei, ngomong kita meles. Berarti nggak boleh tidur nih ya? Ya, terus kalau memang rumah itu sudah dilihat hadapnya begini, wetone begini, biasanya kan orang yang semakin pintar itu kan semakin detail itu ribet saya kalau ribet itu ya ribet ya ruwet. Oh kalau gitu dikasih tanaman ini aja supaya indah, kasih tanaman ini aja, tanaman ini seperti itu. Ada yang kasih ring supaya rezekinya ketemu, ada yang suruh kasih tanam bunga ini, bunga itu, macam-macam mas, macam-macam. Jadi ya itu syarat-syarat untuk punya rumah, untuk memperkenalkan diri di yang penghuni yang menjaga rumah di situ cocok enggak dengan sajian ini kan gitu. Soalnya biasanya rumah itu ada yang dipasang tumbal atau apa ya, kan kita nggak tahu ya, makanya kita yang orang baru di situ kita itu mengenalkan diri sampai dilei barangkali nanti ini ada yang kurang, ada loh mas yang kita sudah melek terus terus tidur sebentar aja didatangi, nanti lo rokok enak, berarti kan kita kurang, kita ngasih rokok tadi, terus langsung disediakan rokok, terus itu juga buat pengenalan tadi danya seperti itu. Jadi kalau orang memang pindah rumah memang harus seperti itu. Kalau menurut ini itu harus karena ini etika. Kembali lagi ya, jangan dilihat danya mungkin ya pakai kok, jangan, tidak bisa kita bilang begitu. Terus di dalam rumah ini ada siapa sebelum kita? Bahkan setelah kita masuk pun masih ada penghuni dalam tanda kutip. Itu kita perlu pamitan. Izin. Ya izin seperti itu. Jadi ojo suman selamat, jari dia nek pas selamat. Ya. Lah nek gak selamat, melok sopo. Terus pakai kebo bingung. Ya akhirnya bingung benar. Kalau memang di barat tidak ada seperti itu, tradisi seperti itu. Mungkin di daerah lain kayak di Indonesia apa itu masih ada ya. Kalau kayak India itu masih ada seperti itu. Mungkin kalau Amerika, Eropa yang kulturnya sudah berbeda sama kita, mungkin tidak ada. Tetapi kita kembali, kita satu orang Jawa. Meskipun bukan orang Jawa, orang Batak, tapi ini kan tanahnya Indonesia. Wong ngarani tanah Jawa. Kamu keluar negeri, kamu harus ditanya dari mana Indonesia, Jawa itu pasti Jawa. Tidak ada kamu ditanya Kalimantan, tidak ada. Pasti iya, kamu dari mana? Kalau sama-sama orang Indonesianya ya, kamu dari mana? Dari Indonesia Jawa. Pasti tanya begitu. Nah, karena yang terkenal itu Pulau Jawa. Di sini Pulau Jawa itu banyak mistis yang seperti itu. Apalagi kalau pindah isi nanggone antara Jawa Barat, Jawa Timur, itu tetap kita pakai ritual-ritual seperti itu. Berarti kembali lagi ke etika sama kulon nyun sewu, menghormati juga. Ya, betul, nyun sewu. Memang itu harus mas, harus. Kalau menurut ini harus. Jadi ojo enake wong gue sudah lo ya kan, kita kalau memang kita mau begitu monggo, pasti ada akibat dari semua itu, pasti ada seperti itu. Kalau itu istilahnya itu kita menyediakan syarat tadi nih ya, itu danyangnya itu mau kita mengusir atau gimana? Gimana? Kan kita kan menyediakan syarat-syarat kan untuk danyang-danyang yang sebelum penghuninya yang lama itu nggak tahu batumbal atau apa, danyangnya
itu kita menyediakan itu untuk mengusir atau tetap menghuni yang roh halus itu tadi, tetap stay di dayang ya, dayang itu simbol reksa. Begini, kita itu tidak mengusir, tidak mengundang. Jadi kita menyediakan. Kalau memang si penghuni dalam tanda kutip tadi itu unsurnya berbeda dengan kita, karena sudah disangoni, otomatis dia minggir sendiri. Karena di situ kan tidak hanya menyediakan itu, kita kan juga ada doa di situ, entah tahlil, entah apa, entah bacaan-bacaan alat seperti Al-Quran. Kalau memang di dalam rumah itu unsurnya negatif, otomatis pergi sendiri kan. Bukan karena ritual, bukan karena sesajen tadi, bukan ya, karena mungkin mendengar bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Wah, yang positif masuk. Nah itu perbedaannya di situ, pengertiannya di situ. Bukan berarti kita menyediakan gitu, awak dewi nyelu, awak dewi musir. Enggak, kita tidak berhak manggil, kita tidak berhak musir, kita tidak tahu. Josir ya nek gak iki sing wis bawa orang kene kayak biar ngawur aja loh. Nggak bisa main-main seperti itu, kita nggak bisa seperti itu. Jadi ngusir ya enggak, manggil ya enggak, wis monggo, welcome. Ceritanya kan welcome gitu ya. Kalau memang kamu tidak suka mendengar doa lantunan doa kami atau apa, dia minggir. Otomatis kan kalau setan mendengar Al-Quran kan panas, minggir-minggir sendiri, kan ini unsur negatif ya yang di dalam sini. Ketika kita sudah baca Al-Quran bareng-bareng, bersyukur, istilahnya kan bersyukur gitu ya, bareng-bareng. Ya videonya kan pergi kayak orang keusir sendiri gitu, sudah tidak kerasan sendiri kan. Nah yang baik lewat, wah ono apa ini masuk. Nah, perlunya syarat seperti itu untuk ketenangan jiwa, kenyamanan tinggal di situ. Kalau kita sudah tenang, kita nyaman, akhirnya mencari rezeki itu mudah, lancar, insya Allah. Kalau itu nih, kalau rumah kan kita istilahnya mau kontrak pertama habis nih ya, pindah kontrak yang baru, tapi rumah yang tersebut yang baru ini udah terlalu lama kosong, udah singep gitu nih, istilahnya orang Surabaya sebutannya singep lah, singup. Nah, itu syaratnya, ritualnya apa aja nih? Itu harus dibersihkan total, tidak bisa disebutkan di sini karena kita melihatnya begini. Sopo sinang ini kita nego, istilahnya nego mas. Nego kalau aku harus nang kini atau iki lho khusus iki arep nang kini. Kondisi apa enggak, saya enggak mau. Kita nego. Aku iki panggonku kebiar. Sedangkan yang unsur negatif ini saat nego ini orang jahat. Jadi nego, aku gelem nyengkre, pokoknya sediakan ini. Nah, seperti itu, sediakan ini atau aku buahan dek enang gini. Negonya seperti itu. Berarti harus dibersihkan terlebih dahulu. Iya, pasti. Itu kan ya maaf, ini kembali lagi. Ini pernah tinggal rumah, kontrak rumah di suatu tempat. Rumah itu sudah lama tidak ditempati. Dan kebetulan pemilik rumah itu meninggalnya di dalam kamar mandi yang hampir 2 minggu tidak ketahuan tetangga-tetangganya. Sempat saya tinggal di situ, ya memang sangat mengerikan, ngeri-ngeri manis gitu, boror ya, nggak terima singgung mas, boror. Sampai jilbab itu goyang-goyang sendiri kayak kena kipas angin. Terus cucu ponaan itu dan ke rumah buka lemarinya itu lewari katanya hendak menyembunyikan orang laki-laki besar di dalam rumah. Terus banyak kejadian seperti itu ya, karena mungkin pembersihannya ini kurang maksimal. Kebetulan waktu itu saya harus secepatnya tinggal di rumah situ, mengingat waktu itu dalam arti yang singkat, saya harus cepat tinggal, jadi saya tidak sempat membersihkan. Tapi lambat laun biasa, karena ya mungkin sudah mengenal, sudah kenal, terus disibukkan. Ya maaf, ini anak saya juga ngaji, saya juga sholat di situ. Mungkin mereka merasa panas yang negatif tadi keluar dengan sendirinya. Terus saya juga pernah tinggal rumah di mana rumah itu 15 tahun kosong.
daerah Jalan Raya Besar. Nah, saya tinggal di situ. Di mana rumah tersebut itu, waduh, kalau dibilang angker ya angker, cuman sudah direnov. Renovnya itu pengecatan aja, jadi kelihatan bersih. Tampak bersih itu aja. Kalau yang pertama yang saya tempat itu kotor, luar biasa kotornya. Kotor sekali sampai dinding itu debu semua itu, apalagi bekasnya ada orang yang meninggal di situ ya toh. Kalau yang ketiga ini kalau saya tinggal itu rumah itu besar sekali, memang besar pintu jalan raya. Dan itu memang angker, tapi ya alhamdulillah saya di sana hampir 7 tahun. Aman, baik-baik aja. Berarti kalau menempati yang rumah terlalu lama kosong ya, nanti syaratnya sama nego itu tadi ya? Ya, kita harus lihat dulu siapa yang di sini lama, dan kamu di sini itu ngapain, dalam arti ngapain itu apa kegiatan positif apa negatif. Tapi rata-rata yang negatif kan. Soalnya rumah kosong senang kali gendruwo barang begitu ya. Berarti kan gitu kan hitungannya kan kalau sudah dinego kita kan udah tinggal nih ya. Kan hitungannya kan istilahnya jari ini wong Jawa wis teleponi menungso wis beda. Kan barang yang roh halus ini kan akan pergi sendiri kan. Lah itu tadi, perginya itu kita harus menyediakan syarat. Nggak bisa langsung pergi, itu nggak bisa. Saya rasa seperti itu ya, seperti itu. Ya mungkin meskipun ngaji apa, tapi kalau langsung ngaji nggak mungkin. Saya lihat sampai sekarang itu orang-orang itu pindah itu harus dengan syarat. Syarat tadi. Paling nggak ya bantal guling 3.000. Awalnya dari situ semua mereka. Saya rasa banyak yang ngerti kalau masalah itu, banyak yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti ya mungkin orang modern sekali. Ya modern zaman sekarang itu. Ya udah nih, mungkin udah cukup untuk ritual masuk rumah baru. Kali ini kita akhiri video dari Kelas Masa. Mohon di subscribe, like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain.